Hello everyone, welcome back with me in English lesson for today. Today we will discuss about simple past tense ya. Seperti simple present tense, simple past tense itu merupakan basic tenses in English ya. Jadi merupakan tenses dasar yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sering digunakan kalau kalian membuat kalimat ya. Dalam video ini akan dibahas tentang kapan kita menggunakan simple past tense dan rumus-rumusnya bagaimana, keterangan waktunya apa saja, dan contoh-contoh kalimatnya bagaimana. Oke, jadi langsung saja kita bahas simple past tense. Kapan kita gunakan simple past tense? Nah, simple past tense digunakan jika peristiwa atau keadaan atau aktivitas atau kegiatan yang terjadi di waktu lampau. Jadi kalau kalian ingin menceritakan tentang peristiwa atau kegiatan yang terjadi di waktu lampau, nah kalian bisa gunakan simple past tense ya. Jadi kalau kegiatan atau peristiwa terjadinya lampau, itu pasti menggunakan simple past tense. Oke, keterangan waktunya. Nah, karena ini terjadinya di waktu lampau, keterangan waktu yang digunakan itu seperti yesterday atau kemarin ya. Atau di situ ada ago, titik-titik ago. Titik-titiknya itu bisa diisi dengan a week ago misalnya, atau 10 minutes ago, atau a year ago. Jadi setahun yang lalu, atau 10 menit yang lalu, atau seminggu yang lalu. Atau bisa juga menggunakan last titik-titik. Titik-titiknya bisa diganti dengan last week atau last month, last year, tahun lalu, minggu lalu, bulan lalu ya, gunakan last. Dan this morning. Jadi kalau kalian menggunakan this morning untuk keterangan waktunya, itu berarti kalian menceritakan tentang sesuatu yang sudah terjadi ya, sudah lampau. Oke, kata kerja yang digunakan pada tense ini harus kata kerja kedua. Jadi ciri simple past tense itu kata kerjanya kata kerja kedua ya. Jadi menggunakan kata kerja dua. Karena kita menggunakan kata kerja dua, itu artinya kalian juga harus tahu kalau ada dua jenis kata kerja ya. Jadi ada regular verb, ada irregular verb. Apa itu regular verb dan apa itu irregular verb? Nah, kita lihat. Regular verb adalah kata kerja yang ditambahkan imbuhan D atau ED pada akhir kata kerja dasarnya. Jadi ada kata kerja, kalian tinggal menambah ED atau D saja. Misalnya call, tinggal nambah ED, called ya. Atau open, tinggal nambah ED jadi opened ya. Jadi tinggal nambah D atau ED untuk regular verb. Contoh lain misalnya visit menjadi visited. Close menjadi close, tinggal nambah D saja. Study, tinggal nambah ed, studied ya. Ini namanya regular verb yang teratur. Sekarang yang irregular verb. Nah, seperti apa irregular verb? Irregular verb itu lebih susah ya, karena harus menghafal. Karena merupakan kata kerja yang tidak mengikuti formula baku menambahkan D atau ed pada kata kerjanya, tetapi mempunyai bentuk kata kerja kedua sendiri. Jadi berubah, kata kerja pertama dengan kata kerja kedua itu berbeda sama sekali. Misalnya kata kerja pertamanya meet, kata kerja keduanya menjadi met. Atau kata kerja pertamanya bring, kata kerja keduanya menjadi brought. Jadi tidak ditambah D atau ed, tapi berubah. Itu namanya irregular verb. Contoh lain misalnya go menjadi went, teach menjadi taught, cut menjadi cut ya. Jadi berubah total. Itu irregular verb. Bagaimana kita tahu ini irregular verb atau regular verb? Apa perlu ditambah ed atau berubah? Itu kalian harus menghafal. Ini PR kalian ya. Jadi irregular verb itu harus dihafalkan. Kalian bisa mencarinya di internet atau di kamus, itu di bagian tengah biasanya ada lembar-lembar yang berbeda warna. Di situ ada tulisan irregular verb. Nah, itu dihafalkan. Kalau tidak ada di situ berarti itu termasuk kata kerja regular atau regular verb ya. Jadi itu PR kalian dihafalkan ya. Kalau kalian tidak hafal itu akan menyusahkan kalian untuk menjawab soal-soal simple past tense. Oke, sekarang kita lihat rumusnya atau pola kalimatnya. Nah, the pattern of simple past tense. Seperti yang tadi sudah dibahas, kita gunakan verb 2 ya atau verb to. Untuk positif itu subject plus verb to, bisa regular, bisa irregular verb. Untuk negatif kita tambah kata bantu did ya, subject plus did plus not, verbnya kembali ke verb 1.
Jadi tidak verb 2 lagi karena ada did di situ, verbnya kembali ke verb 1 atau verb 1, verb dasar ya. Interrogative, untuk interrogative itu did-nya ditaruh di depan plus subject plus verb 1. Jadi tetap sama ya. Kalau ada did itu verbnya kembali ke verb 1. Oke, ini rumus untuk simple past tense. Contohnya seperti ini. Number 1, she met my brother this morning. Jadi met itu kata kerja kedua ya, irregular dari kata meet. She met my brother this morning. Oke, number 2, I didn't know the answer. Itu ada kata did plus not digabung menjadi didn't. Verbnya kembali ke verb 1. Jadi I didn't know the answer. Number 3, did you call me last night? Ini kalimat tanya, did-nya ditaruh di depan, verbnya kembali ke verb 1. Jadi did you call me last night? Oke, itu contoh untuk rumus simple past tense. Oke, sekarang if in the sentence there is no verb, jadi kalau dalam kalimat itu tidak ada kata kerja, we use to be. Jadi kita gunakan to be untuk menggantikan kata kerjanya. To be-nya apa? Di situ ada was dengan were ya. Jadi kalau dalam kalimat itu tidak ada kata kerjanya, kita gunakan to be untuk menggantikan kata kerja. Yang dipakai untuk simple past tense, to be-nya adalah was dan were. Nah, ini rumusnya. Jadi untuk kalimat positif itu subject plus to be was were plus non verb atau NV ya. Negatif itu subject plus to be was were plus not plus NV. Interrogatif itu to be-nya di depan, to be was were plus subject plus NV. Nah, was digunakan kapan? Was itu jika subjeknya adalah he, she, it, I atau tunggal. Were digunakan jika subjeknya they, we, you atau jamak. Nah, NV itu adalah non verb atau tidak ada kata kerja, bukan kata kerja. Bisa adjektif atau kata sifat, noun kata benda, adverb itu keterangan ya, bisa keterangan tempat, keterangan waktu dan sebagainya. Oke, ini contohnya. Number 1. Last night they were here to finish their job. They were here. Here bukan kata kerja, itu keterangan atau adverb. Maka kita gunakan to be, were di situ. They were here ya. Number 2, she was sick yesterday. Sick juga bukan kata kerja, sick itu adjective atau kata sifat. Maka kita pakai to be was ya. She was sick yesterday. Number 3, was your sister a nurse? A nurse itu juga bukan kata kerja. A nurse itu noun atau kata benda ya. Jadi kita gunakan to be-nya was. Was your sister a nurse ya. Oke, itu saja rumus-rumusnya untuk simple past tense. Kalian hafalkan ya, terutama yang irregular verb karena itu penting untuk simple past tense. Situasinya tadi sudah dijelaskan juga, itu digunakan jika aktivitasnya terjadi di masa lalu atau di waktu lampau. Oke, I hope it will be understood. Jadi kalau ada pertanyaan, kalau masih ada pertanyaan silahkan tanya via WA ya. Sekarang kita masuk ke exercises ya, latihannya. Ada dua bagian juga di situ, ada part A and part B. Part A make positive, negative, and interrogative sentence. Ini buat kalimat sendiri ya, kalimatmu sendiri, tidak usah yang kompleks, yang simple saja. Using simple past tense with verb and no verb. Jadi gunakan rumus yang pertama yang menggunakan verb dan rumus yang kedua yang menggunakan to be atau menggunakan non verb ya. Jadi positifnya, negatifnya, dan interrogatif atau kalimat tanya. Jadi 6 kalimat di situ. Untuk part B, complete the sentences using proper verb dan to be. Jadi yang titik-titiknya itu dilengkapi dengan menggunakan kata kerja yang tepat ya. Jadi kalau kata kerja untuk simple past itu kata kerja berapa tadi? Nah, yang dalam kurung itu kata kerjanya. Atau yang ada juga dalam kurung itu ada to be, itu artinya tidak ada kata kerjanya, maka pakai to be-nya apa tergantung subjeknya ya. Dilihat, dikerjakan baik-baik di rumah. Saya kira sampai di sini dulu pembelajaran hari ini. If you have question, you can always contact me via WA. Okay? See you. Goodbye. Thank you for watching. See you.